Oke, kami akan menjelaskan metodologi proses perangkat lunak utama yakni waterfall, RAD, dan juga agile. Yang pertama yaitu metode waterfall. Metode waterfall adalah metode pengembangan perangkat lunak yang memungkinkan pembuatan sistem dilakukan secara terstruktur dan sistematis atau berurutan sesuai dengan siklus atau fase-fase pengembangan yang ada. Metode ini disebut waterfall atau air terjun karena di dalam prosesnya sistem akan dibuat berurutan tahap demi tahap, mulai dari tahapan requirement, design, implementation, verification, dan juga maintenance. Dalam metode ini, jika tahapan pertama belum selesai, maka tahapan kedua tidak bisa berjalan. Begitupun seterusnya. Semua tahapan saling berkaitan dan masing-masing harus dikerjakan secara detail dan terdokumentasi. Berikutnya, kelebihan dari metode waterfall. Kelebihan dari metode waterfall yaitu yang pertama rangkaian kerjanya yang jelas. Dengan metode waterfall, tahapan pengembangan sistem menjadi jelas. Masing-masing anggota tim yang terdiri dari analis, desainer, programmer, tester, dan atau juga pemasaran memiliki tugas yang terdefinisi dengan baik. Setiap tim akan bekerja sesuai dengan alur atau tahapan dalam metode ini. Yang kedua, berkomitmen pada tujuan akhir. Pada tahap awal, klien dan tim analis bertemu untuk mendefinisikan detail kebutuhan dari software yang akan dibuat. Jika tahapan ini selesai, maka klien dan seluruh tim yang terlibat akan mengetahui gambaran atau tujuan akhir dari sistem yang dibuat. Semua akan berkomitmen pada hasil akhir software. Tidak boleh ada perubahan di tengah proses, baik itu oleh pihak developer ataupun klien. Semuanya harus sejalan dengan tujuan yang telah disepakati di awal. Ketiga, dokumentasi yang baik. Waterfall adalah pendekatan yang sangat metodis. Setiap informasi akan tercatat, terdistribusikan, dan dapat diakses dengan cepat oleh setiap anggota tim. Dokumentasi ini juga berguna ketika misal ada satu atau beberapa anggota tim yang mundur dari proyek. Dengan dokumentasi yang baik, maka anggota tim baru yang nantinya akan menggantikan dapat lebih mudah beradaptasi dengan sistem dan prosedur yang ada. Berikutnya, hemat waktu dan biaya. Hal yang biasanya menjadi penyebab molornya waktu penyerahan software adalah kebutuhan klien yang berubah-berubah dan banyaknya campur tangan klien ketika proses pengerjaan. Dalam metode waterfall ini, klien tidak bisa leluasa mencampuri proses pembuatan software, terlebih ketika sudah memasuki tahap programming. Klien harus mendefinisikan secara jelas kebutuhan di awal dan harus berkomitmen dengan hal tersebut. Dengan seperti itu, pihak developer dapat membuat estimasi waktu dan juga biaya pengerjaan. Berikut adalah kekurangan metode waterfall. Kekurangan yang pertama adalah membutuhkan tim dan manajemen yang solid. Masing-masing divisi tim bertanggung jawab untuk melakukan setiap tugasnya dengan baik. Jika satu tim gagal mengerjakan pekerjaan, maka itu akan berdampak pada keseluruhan proyek. Misalnya analis kurang detail dalam mendeskripsikan produk, maka itu akan menjadi malapetaka atau masalah untuk para desainer dan juga programmer, dan juga seterusnya. Kedua, kekurangannya adalah kurang fleksibel bagi klien. Semua tim harus bekerja sesuai dengan arahan dan tujuan yang ditetapkan di awal. Metode ini tidak mengakomodir perubahan-perubahan spesifikasi yang terjadi ketika proses telah berjalan. Berikutnya adalah waktu pembuatan software yang lebih lama. Kelebihan tadi bisa juga menjadi kekurangan jika ada kesalahan-kesalahan seperti keterlambatan pengerjaan atau molornya waktu. Metode waterfall tidak memungkinkan seluruh tim bekerja secara bersamaan. Tim desain tidak bisa bekerja sebelum tim analis melakukan tugasnya, dan juga seterusnya. Begitupun para programmer yang harus menunggu tim analis dan desain merampungkan tugasnya. Dengan seperti ini, pekerjaan akan jadi lambat dan pembuatan software akan memakan waktu yang lebih lama dibandingkan metode pengembangan perangkat lunak yang lainnya. Jika ada keterlambatan atau molor dari salah satu fase. Berikutnya, tidak bisa melihat gambaran sistem. Sistem yang baru akan terlihat ketika seluruh rangkaian telah dijalankan. Klien bisa melihat aplikasi dalam bentuk real pada akhir tahapan jika semuanya telah selesai. Fase dan tahapan pengembangan aplikasi. Berikut ini adalah tahap-tahap pengembangan aplikasi dari tiap-tiap fase pengembangan aplikasi. Yang pertama, requirement planning atau perencanaan syarat-syarat. Dalam fase ini, pengguna dan penganalis bertemu untuk mengidentifikasi tujuan-tujuan aplikasi atau sistem serta untuk mengidentifikasi syarat-syarat informasi yang ditimbulkan dari tujuan-tujuan tersebut.
Orientasi dalam fase ini adalah menyelesaikan masalah-masalah perusahaan. Kedua, RAD Design Workshop. Fase ini adalah fase untuk merancang dan memperbaiki yang bisa digambarkan sebagai workshop. Penganalis dan pemrogram dapat bekerja membangun dan menunjukkan representasi visual desain dan pola kerja pada pengguna. Workshop desain ini dapat dilakukan selama beberapa hari tergantung dari ukuran aplikasi yang akan dikembangkan. Selama workshop desain RAD, pengguna merespon prototipe yang ada dan penganalis memperbaiki modul-modul yang dirancang berdasarkan respon pengguna. 3. Implementation. Pada fase implementasi ini, penganalis bekerja dengan pengguna secara intens selama workshop dan merancang aspek-aspek bisnis dan non-teknis perusahaan. Segera setelah aspek-aspek ini disetujui dan sistem-sistem dibangun dan disaring, sistem-sistem baru atau bagian dari sistem diuji coba dan kemudian diperkenalkan kepada organisasi. Kelebihan dan kekurangan RAD. Metode pengembangan sistem RAD relatif lebih sesuai dengan rencana pengembangan aplikasi yang tidak memiliki ruang lingkup yang besar dan akan dikembangkan oleh tim kecil. Namun, RAD pun memiliki kelebihan dan kekurangannya sebagai sebuah metodologi perkembangan aplikasi. Kelebihan RAD. Pertama, penghematan waktu dalam keseluruhan fase proyek dapat dicapai. Kedua, RAD mengurangi seluruh kebutuhan yang berkaitan dengan biaya proyek dan sumber daya manusia. Ketiga, RAD sangat membantu pengembangan aplikasi yang berfokus pada waktu penyelesaian proyek. Keempat, perubahan desain sistem dapat lebih berpengaruh dengan cepat dibandingkan dengan pendekatan SDLC tradisional. 5. Sudut pandang user disajikan dalam sistem akhir, baik melalui fungsi-fungsi sistem atau antarmuka pengguna. 6. RAD menciptakan rasa kepemilikan yang kuat di antara seluruh pemangku kebijakan proyek. Kekurangan RAD di mana menyulitkan programmer baru untuk menguasai kemampuan-kemampuan baru, sementara pada saat yang sama mereka harus bekerja mengembangkan sistem. Baik, kali ini saya akan membaca tentang Agile Development. Metode ini adalah sekelompok metodologi pengembangan perangkat lunak yang didasarkan pada prinsip-prinsip yang sama atau pengembangan sistem jangka pendek yang memerlukan adaptasi cepat dari pengembang terhadap perubahan dalam bentuk apapun. Kelebihan dari metode ini dapat meningkatkan kepuasan kepada klien karena dapat melakukan review pelanggan mengenai software yang dibuat lebih awal. Kedua, pembangunan sistemnya relatif dibuat lebih cepat. Ketiga, mengurangi resiko kegagalan implementasi software dari segi non-teknis. Sedangkan kekurangannya, developer harus siap dengan perubahan karena akan selalu ada. Yang kedua, kerjasama tim. Kerjasama tim tidak akan berjalan dengan baik jika komitmen timnya kurang. Yang ketiga, metode ini cocok dalam skala tim yang besar bisa sampai 20 orang atau lebih. Yang keempat, perkiraan untuk waktu rilis dan harga perangkat lunak juga sulit ditentukan.